sekali naik tampil. Meja pindahkan ke pojok. Masih kenal saya, Pak? Iyalah. Oh, masih lah ya. Alhamdulillah, masih kenal. Masih ingat saya, Bu? Satu-satunya katanya. Iya. Mau nyamain Timur katanya. Oh iya. Nyamain Timur. Aduh, seru. Ngalahin Timur. Baik, acara akan kita mulai. Kepada juru foto, kami persilakan untuk tidak berada di atas di depan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penayangan video tentang kegiatan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
Demikian tadi penayangan video tentang kegiatan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan acara selanjutnya laporan Ketua Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 kepada Bapak Wiryatmoko, kami persilahkan. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, para anggota Forum Koordinasi Pemerintah DKI Jakarta yang saya hormati, Ketua DPRD atau yang mewakili Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta yang saya cintai Bu Sutioso, dan segenap jajarannya, para wali kota, bupati selaku pelindung PMI tingkat kota dan kabupaten se-DKI Jakarta, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada nomor 2221 2012 tanggal 22 Juli 2012 tentang pemberian izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan sosial kepada pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta, dan didasarkan pada keputusan pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta nomor 140 /Cap/PMI/8 Romawi 2012 tertanggal 27 Agustus 2012 tentang panitia bulan dana Palang Merah Indonesia di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, maka izinkanlah saya selaku panitia menyampaikan laporan sebagai berikut. Pelaksanaan bulan dana di DKI Jakarta dimulai dari tanggal 1 September 2012 sampai dengan 17 Januari 2013. Pengumpulan dana kemanusiaan PMI secara teknis melalui kupon bulan dana telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011 sebesar 14.817.152.355 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2012 mencapai 17.266.555.70 rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 16,53%. Pada tahun 2012 ini telah ditetapkan ranking berdasarkan urutan pengumpul dana tertinggi serta prestasi terbaik adalah PMI Kota Jakarta Timur. Tepuk tangan untuk PMI Jakarta Timur. Jadi saya terus terang aja sangat apresiasi dengan teman-teman di timur sana, daerah paling, maafkanlah, paling tidak tertinggal, tapi PMI-nya justru nomor 1, hebat. Hadirin yang saya hormati, kami selaku Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2012 mengucapkan selamat kepada Panitia Bulan Dana tingkat wilayah yang telah mendapatkan peringkat tertinggi serta kinerja terbaik atas jerih payahnya yang telah dilakukan selama penggalangan dana tersebut. Adapun data hasil Gunadharma PMI tahun 2012 adalah sebagai berikut. PMI Kota Jakarta Timur peringkat 1 dengan 5.503.649.122 rupiah. Ini peringkat pertama dengan 5,9. Mohon maaf. Jakarta Barat peringkat kedua dengan 3.850.019.096 rupiah. Ini merupakan peringkat kedua 21,8%. Jakarta Selatan peringkat ketiga dengan jumlah 3.331.306.575 rupiah atau 15,25%, dan peringkat keempat Jakarta Pusat dengan 2.587.582.095 rupiah atau 16,27%. Sedang Jakarta Utara adalah jumlahnya 2.299.298.182 rupiah atau kenaikan 36,91%. Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 82.397.000 rupiah. Sedangkan di provinsi PMI Provinsi DKI Jakarta itu 67.500.000 rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun ini dan seperti tahun-tahun lalu, pengumpulan bulan dana yang terbanyak dari sektor pemerintah adalah dari Dinas Pendidikan, dan dari sektor BUMD adalah dan kami mengharapkan agar bulan dana yang akan datang dapat digali sumber dana dari sektor properti dan BUMN lain yang selama ini masih kurang optimal dalam pendekatan personil. Dalam pelaksanaan bulan dana PMI tahun 2012, kami telah berupaya dengan berbagai strategi untuk memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik
maupun dengan surat edaran kepada pimpinan BUMD di ibu kota ataupun kepada para pimpinan instansi pemerintah yang ada bekerjasama dengan para wali kota agar ada kepedulian program kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah hasil bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 ini dapat melebihi target yang ditentukan. Untuk itu kami atas nama Panitia Bulan Dana PMI tingkat Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas dedikasi dan prestasi yang telah diraih oleh para ketua Panitia Bulan Dana PMI di tingkat kota dan kabupaten yang telah mendukung kami dalam menghimpun dana kemanusiaan. Dan juga kepada masyarakat Jakarta yang secara sukarela serta ikhlas memberikan dananya ke PMI untuk digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula kami mohon kesediaan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kiranya dapat menyampaikan penghargaan kepada para ketua panitia bulan dana di tingkat kota dan kabupaten dan instansi pengumpul dana tertinggi di tingkat kota dan kabupaten serta tingkat Provinsi DKI Jakarta. Jadi Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Bapak semua, terus terang saja PMI ini sangat dibutuhkan eksistensinya pada saat banjir kemarin. Contoh saya hampir 4 hari 4 malam nggak tidur itu PMI Jakarta Pusat nungguin kita di waktu tanggul Latuhara dijebol. Terima kasih, ini tentunya eksistensi dari teman-teman PMI sangat dibutuhkan. Bapak Wakil Gubernur, saya kemarin mendapatkan beberapa katakanlah curhat lah. Mestinya memang kalau duit cuma 17 miliar, 20 miliar ini kita nggak perlu minta-minta lagi ke masyarakat. Saya sampaikan kepada teman-teman di belakang bahwa sebetulnya ini cukup dengan dana APBD dan terus terang aja Pak Wakil Gubernur, fasilitas PMI di tingkat kota dan kabupaten belum semuanya baik. Ini tentunya ke depan kita akan perjuangkan bahwa fasilitas-fasilitas yang terkait dengan penyimpanan darah segala macam itu harus difasilitasi karena ini dibutuhkan juga oleh masyarakat. Dan keberadaan PMI terus terangan membanggakan buat kita semua karena di saat-saat yang membutuhkan kebakaran, banjir dan lain-lain merupakan ujung tombak yang selalu hadir sebelum yang lainnya datang. Terima kasih sekali lagi. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Wakil Gubernur serta para hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dilanjutkan dengan penyerahan buku laporan pelaksanaan bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 kepada Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta. Baik, mohon berkenan kepada Ibu Rini untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat kita semuanya. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta, serta Bulan Dana PMI, undangan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penutupan bulan dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, tugas-tugas kemanusiaan yang dilakukan PMI tidak terlepas dari sumber dana yang tersedia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui bulan dana yang bertujuan untuk menghimpun dana kemanusiaan dari masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun menjelang hari ulang tahun PMI. Telah kita dengar bersama laporan Ketua Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 bahwa telah terhimpun dana sebesar 17.266.800.000
Rp555.070 dan mengalami kenaikan sebesar 16,53% dibandingkan perolehan hasil bulan dana PMI tahun 2011 sebesar Rp14.152.355. Perolehan dana yang dihimpun merupakan hasil tertinggi dan ditunjang dengan keberhasilan PMI Kota Jakarta Timur sebagai pengumpul dana tertinggi se-Indonesia dalam kegiatan bulan dana PMI tahun 2012. Penggunaan atas dana yang terkumpul dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sebesar 70% dalam berbagai bidang, yaitu kesiapsiagaan penanggulangan bencana, donor darah, pelayanan ambulan, pelayanan kesehatan dan sosial, dan pelayanan pemulihan hubungan keluarga. Sedangkan biaya rutin sebesar 30% dialokasikan untuk pengembangan dan pembinaan anggota PMI serta peningkatan SDM PMI, upaya pemasyarakatan dan sosialisasi PMI, serta operasional rutin kantor. Tantangan ke depan adalah bagaimana PMI Provinsi DKI Jakarta memiliki strategi yang lebih tepat dan dengan cara yang simpatik untuk menghimpun dana kemanusiaan, yaitu dengan membangun kepercayaan masyarakat, membangun dan menjaga citra sebagai organisasi kepalamerahan yang konsisten dan profesional untuk menjalankan prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, dari Januari 2012 sampai dengan Februari 2013, jajaran PMI Provinsi DKI Jakarta telah aktif membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan bencana di wilayah DKI Jakarta seperti kebakaran, banjir, kecelakaan, dan sebagainya. Pada pertengahan Januari hingga Februari 2013, PMI Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan untuk korban banjir di 5 wilayah kota DKI Jakarta. PMI Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tanggap darurat banjir dari tanggal 17 hingga 27 Januari 2013. Kemudian PMI juga melaksanakan kegiatan bakti sosial pasca banjir yang dilaksanakan dari tanggal 27 Januari hingga 16 Februari 2013. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana oleh PMI diupayakan dengan meningkatkan SDM melalui Satuan Siaga Penanggulangan Bencana atau Satgana PMI yang terdiri dari para relawan PMI yang berada di PMI Kota dan Kabupaten se-DKI Jakarta. PMI DKI Jakarta secara proaktif membantu penanggulangan bencana tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga di luar DKI Jakarta, antara lain ikut memberikan bantuan pada operasi Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor pada tanggal 9 hingga 17 Mei 2012. Dalam kesempatan tersebut, PMI Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan relawan dan ambulan untuk membantu evakuasi korban baik di Gunung Salak Bogor maupun di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan program kerja PMI Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013 didasarkan kepada program Sabta Krida PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017 dan Rencana Strategi PMI tahun 2009-2014. Dan pada tahun 2013 menekankan pada program pengembangan kapasitas organisasi. Oleh karena itu, sasaran program kerja tersebut menjadi pedoman segenap pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta beserta jajarannya di tingkat kota dan kabupaten.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan darah, PMI DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana di unit donor darah PMI Provinsi DKI Jakarta, pelatihan pelayanan pelanggan yang efektif, penyelesaian biaya pengganti pengelolaan darah atau BPPD, dan menyelenggarakan seminar sehari manajemen of blood dengan narasumber dari Singapura di Hotel Sahid Jakarta. PMI Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan beberapa kegiatan atas bantuan dari Palang Amerika, yaitu program pengurangan risiko bencana di perkotaan di wilayah Jakarta Utara, yaitu di Kelurahan Ancol, Pademangan Barat, dan Penjaringan. Perlu kami laporkan juga bahwa tahun 2012, unit donor darah PMI Provinsi DKI Jakarta telah berhasil memperoleh darah sebanyak 303.604 kantong dari 300.000 kantong yang ditargetkan. Pada tahun 2013 ini, kami menetapkan target perolehan darah sebanyak 310.000 kantong darah. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang kami hormati, PMI Provinsi DKI Jakarta dan segenap PMI Kota dan Kabupaten se-DKI Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur selaku pelindung PMI Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta yang hasilnya setiap tahun semakin meningkat. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat, stakeholder, dan para ketua panitia Bulan Dana PMI di tingkat kota dan kabupaten se-DKI Jakarta. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan arahan dan menutup secara resmi kegiatan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Semoga segala upaya yang telah kita sumbangkan untuk kepentingan program sosial kemanusiaan mendapat ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Ibu Rindu Sukyeso untuk tetap berada di tempat. Disaksikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Kami mohon untuk tetap berada di tempat dan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Penyerahan penghargaan. Untuk itu kepada para penerima penghargaan kami persilahkan untuk dan prestasi terbaik PMI Kota Jakarta Timur. PMI Kota Desa terbaik dalam Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. PMI Kota Jakarta Utara. Mendapatkan piala dan piagam. Selanjutnya Ketua Panitia Bulan Dana PMI tingkat kota dan kabupaten mendapatkan penghargaan. Yang pertama Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Terbanyak se-Indonesia. Oh. Yang kedua, Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang ketiga, Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang keempat, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang kelima, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan Kabupaten Kepulauan Seribu mendapatkan piala, piagam, dan hadiah hiburan. Selanjutnya, pimpinan instansi pemerintah swasta kumpul dan terpilih dari 6 wilayah provinsi DKI Jakarta. Ini Pak Barat, Pak. Barat itu masih mewakili. Iya, emang Burhanuddin. Sama juga ini emang. Ini? Tara nih. Tara mana nih? Tara sini Mas sekalian Pak. Selatan. Saya langsung Pak. Masih kayak bahasa ini Pak. Langsung Pak sendiri. Ketuanya soalnya Pak. Saya Ibu Yeni Krisdianto, Pak, istrinya Pak Wali Kota. Terima kasih. Pimpinan instansi pemerintah swasta kumpul dana tertinggi dari 6 wilayah provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, Polri Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya, Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara. Selanjutnya, Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya, Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya, Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan yang terakhir, PT Setia Utama Island dari Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan selanjutnya, kami bersama untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, mendadak tingkat provinsi tahun 2012. Ini bukan pakai ini jam tangan. Ini Bapak. Dan bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi dan mewakili. Yang saya hormati Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran dan pengurus, Ibu Rini Sutioso. Yang saya hormati Ketua Panitia Bulan Dana Provinsi dan para Ketua Bulan Dana tingkat kota dan kabupaten. Yang saya hormati para pimpinan Forum Komunikasi Provinsi DKI, kerabat kita semua. Saya sudah kehabisan kata-kata nih, karena saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Masih ada Bapak Ibu yang semangat bekerja untuk kemanusiaan. Saya yakin yang bekerja lebih keras, yang lebih tanpa pamrih di PMI pasti tidak hadir di sini. Tentu di sini juga bekerja tanpa pamrih, tapi pasti ada yang lebih giat lagi di lapangan di PMI yang kita tidak pernah ketemu sebetulnya. Kita hanya ketemu di lapangan. Nah, kesempatan ini saya mau sampaikan dari provinsi dan saya pribadi dan sama Pak Gubernur,
menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk perjuangan satu pengorbanan yang dilakukan selama ini. Tentu saja Pak Gubernur juga sampaikan permohonan maaf, harusnya beliau yang hadir. Tapi ya itulah nasib saya mewakili. Saya harus mewakili beliau. Nah, tentu saja satu prestasi yang luar biasa juga. Memang tadi Pak Moko mengatakan 17 miliar tidak ada artinya sebetulnya buat kita mampu hibah. Tapi asas bangsa kita kan gotong royong, bukan soal uangnya, tapi kebersamaannya ini yang penting. Nah, ada satu kepercayaan ini yang penting. Kalau kita semua urunan ini luar biasa uang kita sebetulnya. Nah, hal ini yang perlu kita bangkitkan kembali. Kadang-kadang masyarakat kita itu selalu istilahnya itu suuzon gitu ya. Jadi ini persepsi orang itu kalau pemerintah uangnya ada yang ditilep, ada yang dimakap. Nah, saya kira ini yang perlu kita mulai hilangkan. Kita perlu naikkan kembali bahwa persepsi itu salah. Dan kita bisa melihat bagaimana PMI bergerak, alat-alatnya, apalagi sejak dipimpin Pak Yusuf Kala juga dari PMI Pusat. Jakarta juga, ya artinya begini, jangan sampai ada kejadian apa-apa. Masa PMI kalah sama Yayasan Buddha Seci, kan malu-maluin misalnya. Ya kan itu sesuatu, artinya harusnya PMI dengan cabang, dengan pemerintah yang ada, kita punya badan penanggulangan bencana segala macam, kita sampai duluan di tempat. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Dan tentu saja kami juga lakukan ketika kami di provinsi. Yang paling penting, ini kalau pakai ilmunya Lao Tzu gitu, yang ditanya begini, untuk apa, gimana syarat sebuah negara itu berhasil katanya. Dia bilang syaratnya ada 5 hal untuk berhasil. Ya harus ada wilayah, ada pertahanan, ada rakyat, ada makanan, ada kepercayaan. Ditanya lagi dari muridnya, kalau cuma ada 4 unsur, buang itu pertahanan. Kalau ada 3, dia bilang apa? Buang itu makanan. Kita ngalamin zaman Jepang, kalau tinggal 1 2 lagi katanya. Buang itu wilayah. Kita pernah dijajah dan kehilangan wilayah. Kalau tinggal 1, ini kurang ngajar murid yang nanya saya pikir. Katanya apa? Buang itu namanya rakyat. Kaget tidak? Artinya apa? Artinya kita bisa saja sudah jadi orang Indonesia di Belanda, orang Indonesia di Vietnam, di Australia. Tapi kalau kita masih punya kepercayaan, ini negara masih bisa kita dirikan kembali. Jadi ini syarat mutlak. Syarat mutlaknya kepercayaan. Maka karena itu kami berusaha, kami sadar ketika persepsi rakyat saat ini begitu terpuruknya para politisi dan partai politik, dianggap korupsi segala macam. Nah, kita bisa dusta di antara kita atau suuzon tadi, macam-macam fitnah bisa berkembang kalau kita tidak melakukan transparansi. Karena itu tahun anggaran ini Bapak Ibu bisa melihat di dalam website kami sampai harga sebuah aqua 1 rim kertas berapa bisa kelihatan. Bahkan uang makan kami diprotes orang 1,5 miliar ribut. Ya tidak apa-apa. Kita katakan kalau kita beli 100 piring saja pagi sore malam kali 50.000 sudah 5 juta. Kalau 1 bulan yang hampir penuh sudah 150 juta. Kalau 1,5 miliar itu tidak. Saya kira masyarakat warga DKI juga tidak ingin melihat kami sakit. Sakit juga ditanggung oleh APBD juga. Nah, kami tentu perlu makan. Nah, itu kita buka. Inilah bagian dari edukasi politik kepada warga, kepada rakyat, untuk mulai mengerti. Itu kami namakan profesional. Kami berhak menerima gaji. Nah, hal-hal ini kami mulai bagikan. Nah, kami sangat yakin dengan transparansi, kepercayaan itu akan kita raih kembali. Nah, ini saya kira saran dari kami, mungkin Palang Merah juga bisa ikut. Nanti mulai taruh di website anggaran-anggaran, lalu kurang berapa. Ini akan mendorong warga DKI untuk nyumbang. Kita dapat dari mana? Nanti kita bisa tulis kan, pulau, tadi pulau apa namanya, saya cuma tahu bosnya aja nih, Hengki Voucher ini. Itu pulau, itu yang punya pulau banyak sekali. Yang punya kapal pesiar banyak sekali tetangga saya. Ada yang punya
6, 8, terus kapan pakainya? Ya seminggu sekali Pak, kadang seminggu pun tidak dipakai. Kalau 8 kapal seminggu sekali, pakainya 8 minggu baru ketemu sekali kapalnya. Nah kalau itu bisa saling kita umumkan, saling digerakkan untuk memberikan bantuan, ini sangat luar biasa. Nah saya kira PMI bisa jadi sebuah agen untuk membangkitkan sikap gotong royong kita. Karena di Jakarta ini kalau kita gunakan $2 sebagai standar internasional, kita bisa hampir setengah orang yang di bawah kemiskinan. Pemerintah pusat kita pintar menggunakan 250 kalori. Jadi kira-kira jatuhnya 385.000. Jadi kalau Bapak Ibu penghasilan di atas 385.000, Bapak Ibu sudah termasuk orang di atas garis kemiskinan. Padahal di Jakarta 2 juta saja susah hidup. Dan kebutuhan hidup layak kita, setelah kita survei dari BPS, hasil survei Januari sampai Oktober, itu 1,95 juta kira-kira. Itu kebutuhan hidup layak seorang lajang. Berarti Bapak Ibu harus menikah dengan lelaki atau dengan wanita yang bekerja juga. Kalau tidak masalah. Dan dengan orang tua yang masih sehat juga masih punya pensiun. Dan kita tahu tidak punya pensiun kalau pekerja-pekerja yang informal, terutama yang misalnya dia pedagang PKL ya. PKL juga jangan kaki lima lagi, pedagang kreatif lapangan. Ini kata Sosro. Nah, karena Sosro itu salah satu produk T itu mengandalkannya PKL, itu pedagang kreatif lapangan. Nah, saya kira artinya apa? Kita mulai berpikir yang paling penting dilakukan adalah manusianya, orangnya. Jadi DKI membangun apapun, targetnya itu orang, bukan barang. Jadi segala macam ini PMI kumpulkan dana, semua ini bicara orangnya. Mereka kami selalu mengatakan kita penuhin otaknya, perutnya, dan dompetnya. Lebih pintar, lebih berbudaya, lebih akhlak, lebih manusiawi, lebih sehat, dan lebih berduit. Dompet yang penting. Kalau otak sehat, perut sehat, kagak berduit, kagak laku juga saya kira. Nah itu yang kita, ini realistisnya itu. Artinya kita semua kegiatan PMI, kita ingin punya alat yang bagus, kendaraan yang baik, tempat simpan darah yang baik, kantong darah, semua ini membutuhkan biaya. Karena itu kita butuh kumpulkan bersama. Tentu saja kami berkewajiban terus menaikkan hibah sosial kepada PMI. Itu saja. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini yang selalu diingatkan dari ajudan, dari zaman pejabat bupati dulu. Banyak pejabat habis ngomong-ngomong tugas pokoknya lupa. Tugas pokok saya itu menutup. Jadi saya selalu ingat itu. Akhirnya dengan memohon doa pada Tuhan Yang Maha Esa, bulan dana PMI DKI Jakarta tahun 2012 resmi saya tutup. Bentar salamin ya. Bentar. Kasihin. Kasihin ibu. Oh iya. Pak Dadang silakan Pak. Bapak